Pura-pura ngirim kopi teman-teman, kopi kafe itu loh, yang kemasan itu kan, yang sudah jadi. Intan gak curiga itu kopi ada racunnya itu, tetap tak minum, nggak mati teman-teman. Pagi-pagi itu teman Intan nelpon, kok kamu nggak mati? Dalam gitu. hati Intan, oh berarti semalam Intan diskusi lagi sama sahabat Intan satunya, apa semalam dia itu sebenarnya ngeracunin Intan tuh lewat kopi. Ternyata benar teman-teman. Terbukti apa? Yang bersekongkol ingin habis Intan ini mati satu persatu, metong satu persatu, itu ustadz-ustadznya. Habis ustadz-ustadz itu metong satu persatu. Lalu barulah ini teman sahabat Intan yang ngirimin Intan kopi racun itu datang ke rumah Intan 3 bulan kemudian. Minta maaf teman-teman dan mengaku disuruh. Tapi aku heran Intan, kenapa yang nyuruh aku metong semuanya? Aku takut gitu. Ya minta maaf, tapi Intan udah maafkan, dan kalau Intan gak berurusan gitu ya teman-teman. Yang penting kalau Intan hancurkan ajaran setan Arab ini. Kalau Intan sampai sehancur-hancurnya teman-teman, doktrin iblis ini, itu prinsip Intan. Karena itu doktrin iblis teman-teman. Ya harus hancur. Karena apa? Kalau mereka berkembang, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya teman-teman ajaran setan ini, ajaran iblis ini. Ya karena mereka ini menganut ajaran iblis, bukan ajaran Allah pencipta semesta alam. Jadi silakan kalau kamu nggak percaya, di TikTok ini aja ada ngancam Intan nih orang Islam nih, Bang HRS. Suatu hari Intan yang ngancam ini kan, bahkan menyebarkan videonya Intan yang lagi bicara itu di VT-nya itu ya. Suatu hari Intan scroll, si orang yang nyebarin Intan itu si Muslim ini kakinya habis diamputasi teman-teman. Nggak lama keamputasi, sakit-sakitan itu, lift sakit, minta sumbangan. Jadi kalau Intan tenang teman-teman, cara menghadapi setan-setan ini, meskipun kita ngomong apa saja, pikiran jangan sampai tergoncang. Pikiran harus tetap tenang teman-teman. Itu cara mengolah pikiran. Pikiran jangan sampai ikut campur di dalam setiap perdebatan atau apapun. Itu cara mengalahkan setan ini ya teman-teman. Pikiran tetap tenang. Makanya perlunya latihan mengolah pikiran. Makanya kan Tuhan itu mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, hati dulu, jiwamu, dan terakhir ini akal budimu. Ya. Oh yang habis nanti itu ajaran iblismu Islam ya. Buktinya sekarang sudah pada murtad itu ratusan, bahkan setahun itu ada 2 juta keluar dari Islam karena sudah tahu ya teman-teman, sudah tahu surganya itu surga lokalisasi. Makanya teman-teman di dalam pengajaran tekankan itu surga lokalisasi ini. Latihan di surga itu kau jangan marah gitu. Lucu marah. Itu latihan prakteknya nanti di surga sepuasnya ya. Jangan marah kau. Nah itu ajaran kalian. Kalau kami surganya nggak begitu. Jadi bukan nggak penting itu ya membicarakan keesaan Allah dan sebagainya ya teman-teman. Keesaan Allah sebenarnya tidak ada satupun manusia bisa memahami dengan sebenar-benarnya. Karena Allah itu maha tinggi, tak terjangkau oleh pikiran manusia yang terbatas. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah dari buahnya, setidaknya engkau melihat dari buah-buahnya. Ya teman-teman, cara mengetahui ya itu dari buahnya, itu ajarannya, surganya gimana gitu loh. Yang penting ini surganya sebenarnya teman-teman, karena itu puncak spiritual, puncak kesadaran manusia, final dari sebuah ajaran spiritual itu surga. Ya makanya di ajaran kita kan samaim, langit tinggi. Ya teman-teman. Nah cukup lihat dari situ. Yesus Kristus mengatakan surga kita kudus, hidup seperti malaikat surga. Artinya kita dimerdekakan dari seluruh nafsu binatang teman-teman. Ini ajaran yang benar. Ya, ini ajaran yang benar.
kita dibawa ke kesadaran Allah sendiri supaya kita nanti segambar dan serupa lagi dengan Allah. Ya. Makanya yang diberikan kepada kita ini roh Allah. Nah, roh Allah inilah yang nantinya memperbarui jiwa kita supaya nanti kita itu jiwanya naik ke pusat kesadaran sehingga nantinya kita segambar dan serupa lagi dengan Allah yang disebut perkawinan anak domba. Kita dibawa masuk ke alam pikiran yang menyatu lagi dengan alam pikiran Allah, ya teman-teman. Ini surga yang benar, hidup kudus. Ya. Nah, kalau surga baku cuki sepuas-puasnya, cerat-cerot dengan 72 perempuan. Ya teman-teman, ini surga kelas hewan. Karena hanya hewan yang mengenal seperti itu. Jadi dibawa masuk ke alam pikiran hewan. Makanya di Wahyu, di kitab Wahyu itu disebut binatang. Ya teman-teman. Jadi binatang itu sebenarnya alam pikiran teman-teman ya. Di kitab Wahyu itu alam pikiran manusia-manusia atau sekelompok bangsa atau doktrin ya, yang membawa orang-orang masuk ke alam pikiran binatang. Itu artinya binatang teman-teman. Nah, alam pikiran binatang itu apa, Intan? Ya jelas tidak mengenal kebenaran. Mana ada binatang ngerti, nyadar enggak kan? Ya, hanya mengenal baku cuki sepuasnya, cerat-cerot itu binatang teman-teman. Hanya mengedepankan emosi ketika melindungi dirinya, kan binatang kan begitu, tidak berpikir. Itu ya. Jadi cukup lihat dari surganya teman-teman. Kalau surga yang mengatakan hidup kamu nanti kudus, itu berarti kamu sedang dibawa ke alam pikiran yang tinggi. Ya. Itu. Nah, sedangkan kalau ada ajaran di surga nanti kawin mengawini sepuasnya, berarti ini ajaran sesat, teman-teman. Karena dibawa ke alam pikiran binatang. Ya, masuk jurang maut lah. Karena jurang maut ini disediakan untuk orang-orang yang memiliki alam pikiran binatang. Itu jurang maut. Nah, kalau ada surga mengatakan nanti di surga kawin mengawin, itu kan dibawa masuk alam pikiran binatangnya, nanti jadi hewan itu ya. Binatang wataknya air ya. Itu loh maksudnya Intan loh. Karena spiritual itu hubungannya dengan hati, jiwa, dan pikiran kita, akal budi teman-teman. Ya. Itu. Bukan dengan apapun. Bagaimana pembaharuan hati, jiwa, dan akal budimu, itu aja itu. Seluruh doktrin mengikat di alam pikiran kita. Nah, ini kok di alam pikirannya dibawa masuk ke alam pikiran yang lebih rendah daripada hewan. Hewan tidak mengenal pesasa. Ini surga macam apa? Surga nafsu. Ya, surga nafsu rendahan, surga binatang teman-teman. Silakan Kak Lili. Sebenarnya Kak Intan, si Mitpa ini ketemu Kak Intan satu anugerah ya, bisa diarahkan ke yang lebih baik lah ya pola pikirnya ya. Tapi dia malah menolak artinya yang diajarkan ini gitu loh. Kalau memang itu artinya yang saya bilang tadi, Mitpa. Sebentar Pak RS. Suma yang takut sama aku, buktinya di blok semua akunku. Kalau aku naik itu ngerti suara aku langsung di-kick. Suma yang takut ngapain? Aku sama Olumu aja nggak takut kok. Ya? Apalagi sama si Suma, sama Olumu aja nggak takut kok aku. Betul. Pernah betul. ketemu Olumu itu aku bertempur sama Olumu itu. Makanya Olumu, kamu kalau ngadu ke Olumu percuma. Olumu pasti ngomong aku nggak berani sama Intan. Itu pasti Olumu ngomong gitu. Aku suka dibully sama si Intan, betul nggak? Aku dikatain olongor, katolullah gitu kan. Olumu aja takut sama aku kok. Iya. Apalagi si Suma. Silakan Bang Ares. Iya. Yang tadi gitu teman-teman Islam. Ya kita di sini cuma mau mencerahkan, kita kasih data. Kalau kalian mau belajar pintar, bawa data juga, kalian sanggah dengan data gitu loh. Tapi kalian kan tidak punya pengetahuan. Benar kata Kak Intan, kalian tuh ngemutnya ngemut rinso gitu loh, bukan ngemut vitamin. Kalau kalian tuh ngemut vitamin, pola pikir kalian akan berubah gitu.
Kalau ngebut rinso yang begitu. Jadi dabrus. Si Suma kan kemarin nyamar pakai akun yang namanya Nisa itu loh. Ajak Masuk keok ke- kan. Oh, Tak tarik lagi nggak mau dia. Keok kan. iya. Kalau mereka kan Karena nggak mau ketahuan itu dia gitu loh. Ya Oh, teman-teman, iya. nyamar lah pakai akun itu. Pakai akun si namanya Nisa apa siapa itu. Ya. tapi Kak Intan dia Berani begitu tuh. pintar, dia belajar juga ya berarti ya, mencuri-curi ilmu ya dari bawah Ya, ya. makanya begitu keok ketika tak tunjukkan dan naga besar itu Tuhan langsung pergi itu. Nggak kuat itu ya kalau sudah ditunjukkan gambar naga besarnya itu loh Bang. Iya, iya. Ya itu Jauh Kak keok Intan kalian itu. Ucin. sangat disayangkan aja gitu loh. Tidak bisa Kan berdiskusi demi duit lah. dengan Demi duit elegan. lah. Mm. Tapi sayang juga Kak Intan, di bawah ini kan juga ada teman-teman Islam yang mau belajar gitu kan. Tapi mereka tidak berani naik atau seperti apa. Ya, biarin karena lah kiranya pada Iya. dengerin pada tobat. betul. Begini Karena- loh teman-teman saudara muslim ya. Kenapa Intan ngomongnya pedas sama kalian? Karena kalian itu tipenya kalau nggak diomongin pedas itu nggak mempan, beda dengan Oten. Oten itu nggak usah diomongin pedas aja, kalau dikasih arahan ini mau gitu loh. Kalau kalian nggak, memang harus digebuk. Gitu. Jadi Intan minta maaf juga sama Oten-Oten kalau Intan itu memang pedas ketika menghadapi mereka ya. Karena Intan sangat tahu itu ada iblis bersarang di otak mereka. Itu harus dihancurkan teman-teman. Ya, jadi Intan minta maaf kalau kadang-kadang Intan kasar dan keras sekali sama mereka. Tapi ketika berhadapan dengan Oten kok berbeda gitu loh Bang RS. Ya iya, Iya, betul. Oten mah udah nyadar kan. Pemburu Silakan. Oten. Monitor pemburu Oten. Itu Kalau dulu Anda- Oten siapa ini? Ya, kalau Anda artinya memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, ya kita boleh sih, tapi ya kita berdiskusi dengan baik lah dengan Kak Intan ada di sini. Halo, diskusi baik apa tadi ngocehin kami? Halo. Oh memang Menghinanya harus di mana? dihina itu. Sebentar Bang Heris. Memang ajaranmu tanpa dihina pun udah terhina itu. Surga. Itu kan kalian itu surganya sudah terhina. Enggak ina Tuhan kau. Nah, sebentar. Kalau menurut kamu nih, ketika kamu melihat orang berjejer-jejer lalu ngentot bareng-bareng, itu terhina nggak menurutmu? aku pakai data bibir kau juga. Menurutmu, Yang jawab yang aja, bibir jawab kau. aja. Kalau ada orang entot Pakai di data, masjid, jangan di susi. masjid, kalau ada orang entot di masjid itu Pakai jejer-jejer. data, pakai Nah, lo pakai data An-Naba ayat 33, Pakai tafsir wajis dan data. tahlili. Itu dibaca. Gila, wanita Tafsir tahlili. pesundal. Tafsir tahlili. Kau yang lonte. pesundal, surgamu yang lonte kok. Surgamu yang lokalisasi kok. Ya. Nggak mau. Kalau kita ini nggak mengenal surga lokalisasi. An-Naba ayat 33 tafsir wajis dan tahlili itu jelas. Ya teman-teman. Pak Kucuki sepuasnya. Kalau biasa melok kan. Itu. Ini siapa sini? Siapa ini? Bang. Pagi Bu Intan. Lagi. Piye kabare? Ono Baik. apa iki? Ya nopo itu surganya muslim kan? Surga lokalisasi betul nggak? Surga di musim lokalisasi. Kalau surga betul. di Kristen gimana? Oh, kalau Kristen tidak mengenal. Makanya baca Matius 22 ayat 29 dan 30. Kita hidup seperti malaikat di surga. Kalau kalian kan Pak Kucuki sepuas-puasnya ya. Ganti-ganti itu kan antara Itu kalau 72 Wahyu bidadari 19 gitu ayat ya. 7 gimana itu perkawinan anak domba dengan Perkawinan anak domba itu penyatuan hati, jiwa, dan akal budi masuk ke dalam alam pikiran ilahi. Itu perkawinan anak domba. Kalau kalian kan perkawinan beneran itu dengan 72 bidadari. di mana? Di Ya, mana makanya datanya? tahlili wajis itu kan mengatakan Iya, ya kawinan itu baku cukli sepuasnya dibawa masuk ke dalam alam pikiran binatang itu kalian. Nah Gimana? sekarang begini Pek ya, kalau kamu nih kalau di dunia ini ada tempat untuk menyediakan perempuan-perempuan sebagai kenikmatan seksual
Itu namanya tempat itu namanya apa, Pek? Oh, jadi kalau Bu Intan nggak senang Dijawab seksual gitu ya? saja, dijawab saja sesuai pertanyaan. Kalau di dunia ini ada tempat yang khusus menyediakan perempuan-perempuan untuk bermain seks, namanya apa itu? Iya. Namanya apa? Kalau Kau malu ngakui surgamu. Namanya apa? Jawab. Nah, ini bisa ngomong nggak kalau di Namanya apa? Coba, nggak usah muter-muter. Dijawab. Namanya apa tempat itu? Iya toh. Namanya iki apa aku tempat harus itu? jawab. Namanya apa? Dijawab sesuai pertanyaan. Namanya apa tempat itu? Aduh. Tempat yang menyediakan perempuan-perempuan untuk baku cuki. Itu namanya apa tempat itu? Oh, itu namanya surga Kristen. Oh tidak, surga Kristen nggak mengenal itu, ya. Kawin sama Jadi ini jawab ini, jadi jawab sesuai pertanyaan sama aja. Yesus. Hei anjing, ya. Jawab sesuai pertanyaan aja itu. Kalau di dunia ini, ya, ada tempat menyediakan perempuan-perempuan untuk kenikmatan seksual, namanya apa itu tempat itu? Oh, biar aku Jawab jawab ya. sesuai pertanyaan. Biar aku jawab ya. Ya. Iya, di Oke. mana itu? Namanya apa tempat itu? Itu namanya di gereja, ada di gereja NTT. Di gereja Itu apa? Itu kan surgamu. Ya, sesuai pertanyaan aja itu surga lokalisasimu. Datanya Jadi kan mana, kalau Pester? ada Jangan tempat asal nih, bicara aja ya. gitu loh. Kalau ada Belajar tempat, bijak lah. kalau Jangan ada belajar tempat bodoh. menyediakan perempuan-perempuan sebagai kenikmatan seksual, itu kan namanya lokalisasi. Betul nggak Bang HRS? Jelas itu Itu. jelas. Iya, itu ada di surga muslim. Betul tuh Kak. Kalian nggak jujur, makanya turun aja. Jawab dengan jujur. Iya, betul gitu loh. Kasihan Islam ini gitu loh. Jawab, jangan asal congor gitu. Bawa data, sedikit aja bawa data, kita terima gitu loh kalau memang itu ada narasinya gitu loh. Ini cuman bawa otak yang sama emosi doang sih, jadi gitu nggak bisa sadar gitu. Naikkan lagi ya Bang RS. Kak ada Naikkan lagi, jawab dengan jujur nggak? Kak Intan ada mau naik pemburu onten, mau kasih naik. Ini Sebentar, satu-satu dulu sebentar, sih. ini satu-satu dulu Kak. Jawab dengan jujur, itu tempat yang menyediakan perempuan-perempuan sebagai ajang seksual, itu namanya apa? Ya udah. Jujur ada aja. tanya. Oke. Kak Intan, Jujur aja. dikasih layar besar Kak Intan. Biar kita Nggak lihat usah, kemampuan ngapain, Islam. nggak usah. Ngapain memberi kesempatan anak-anak Takut setan dia, ini? Ya, Oh aku tidak takut, kamu nggak jujur. Kamu nggak jujur. Kamu Baptis lu dah. sesuai pertanyaan aja, sesuai baptis lu dah, Kak Intan. pertanyaan. Tanyaan Sesuai tak ada. pertanyaan aja. Sebentar, biar aja Bang. Tak bikin kayak tikus kok. Sesuai pertanyaan aja. Tikus God. Tempat yang menyediakan perempuan-perempuan sebagai kenikmatan seksual, namanya apa? Kalau di dunia ini, Kawanmu minta Lokalisasi. data. lokalisasi. Sedangkan kalau Mau yang nggak? penyedianya namanya apa? Penyedia perempuan-perempuan nakal ini. Penyedianya namanya apa? Jermo. Germo, makanya julukan Allahmu itu Germo Lulo. Ya, mucikari Lulo. Ya. Itu julukan Allahmu itu Germo Lulo salah satunya. Turun kau ya. Germo Lulo, ya. Allahnya germo. Namanya Germo. Karena gini teman-teman ya. Yang menyediakan penyedianya nih. Penyedia perempuan-perempuan nakal, penyedia tempat. Ini kan kalau di dunia ini namanya mucikari atau germo. Betul nggak? Betul. Nah, Allah ini menyediakan perempuan-perempuan itu dan tempatnya. Di mana itu tertulis An-Nabat ayat 33, teman-teman. Menyediakan gadis-gadis berpayudara montok sebagai kenikmatan seksual. Sedangkan tempatnya ada di Al-Hosiyah ayat 10 sampai 17. Ada dipan-dipan, ada pantal-pantal, ada gelas, ada karpet. Ya. Tetapi ujungnya suruh memperhatikan onta. Allah ya. Nah, ujungnya itu. Itu kan Ya, jadi fasilitas yang disediakan Allah memang sangat nikmat ya Kak Intan ya. Ada benar dipan. nikmat sambil melihat onta sambil wik-wik. Ya. Harus Oleh- melihat wajah Allahnya kan. Allahnya coli doang. Ya, salam ya. Selamat siang saudaraku Salam. semua. Silakan Ya, Bang. salam damai sejahtera, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin, salam bro.
Ya, luar biasa ya kalau Kak Intan apa bernarasi ya. Saya baru dengar loh ini ada namanya Germolula. Seingat saya cuma Germo ini, sudah ada lulanya juga di belakang. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau pernah teman-teman buka di hadis 6006, ternyata sebenarnya surganya mereka juga itu kudus, suci. Justru yang mengandung syahwat itu justru adanya di neraka. Nanti teman-teman bisa buka ya di Bukhari 6006 ya. Ya, seperti itu. Ternyata surga mereka itu kudus, suci, tidak ada hal-hal yang mengandung syahwat. Justru di neraka itulah ada namanya syahwat. Jadi saya curiga ini mereka mengatakan seperti itu malah justru bukan di surga. Adanya di neraka, mereka party di sana, party-party. Ya, coba bayangkan ya teman-teman ya, kalau kita berpikir ya, dapat 72 bidadari loh ini. Bayangkan, jadi di sana nanti pasti beritanya itu satu orang lelaki diperkosa sama 72 bidadari. Bayangkan. Ya kan? Kayaknya bidadarinya ini Bang, masalahnya tulang betisnya itu kelihatan dari dagingnya. Itu makhluk apa itu bidadari? Masalahnya tulangnya kelihatan gitu loh, Ya, tembus ya, tembus ya, benar ya, Tembus. bening dia apa ya, transparan ya, panjang, transparan. ya. Berarti Mekisen ya. Kain kan berarti Mekisen, sebentar Bang sama AS. tulang dong. Mekisen, kau nguntit aku terus ya. Kau buat ngerokok kacang utang di warung ya. Ku 10 juta. Allahmu aja takut ngejar Intan. Semua yang ngejar Intan mati di jalan. Ini Intan enggak bukan cerita halu ya, teman-teman. Semua yang mencariku mati di jalan. Semuanya. Pecah kepalanya. Ya, jadi kamu tidak bisa kalau sama Intan memperlakukan seperti kalian memperlakukan lainnya. Beda. Ya, Mekisen. Kalau nggak percaya coba saja. Ya, kalau nggak percaya coba saja cari. Apakah kau pecah kepalanya di jalan rombonganmu? Ya, bukannya sombong Intan. Itu Betul, janji betul. Tuhan sama Intan. Betul. Jadi itu janji Tuhan sama Intan. Hancurkan itu doktrin iblis. Siapa yang berani menyentuh kamu hancur di jalanan. Bahkan di sini Intan dibiarkan oleh para ulama ya ngoceh-ngoceh begini. Sampurna plus 2. Ngoceh-ngoceh begini dibiarkan teman-teman. Ulama sini, ulamanya teman-teman. Begitu ke rumah Intan, nggak lama, gelo sampai sekarang masih gelo, malah dikurung di kamar ulama besarnya. Itu habis ke rumahku berdiskusi. Tetapi ternyata apa yang Intan jelaskan, dia nggak mau sharing ke jemaatnya. Ya, malah jelekin Intan di khutbah Jumatnya. Akhirnya gelo teman-teman. Makanya sekarang ada aturan, jangan sentuh Intan. Nggak pada berani. Ini akun asli loh ya. Silakan cari Intan, ini akun asli. Intan mah nggak mau tutup-tutupan. Silakan. Apakah kau gelo ataukah kau hancur kepalanya di jalan? Nggak usah ngancam-ngancam. Intan tuh paling nggak suka diancam. Kita bisa bicara baik-baik mengenai doktrin. Iya. Ya, kalau kamu dekat sama aku, kamu yang tak samperin. Intan tuh begitu tipenya. Ketika ada yang ngancam, itu tak samperin sarangnya. Di sini udah ngerti orang-orang. Ya, emang takut. Intan punya Tuhan yang berkuasa ke langit dan bumi. Nggak takut Intan. Iya. Ya. Lagi pula udah banyak contoh mereka ulama-ulama mereka yang menghujat Tuhan Yesus itu mati dengan sengsara. Di sini Udah banyak yang contoh. bersekongkol nih. Intan kan pernah diracun ini ya teman-teman ceritanya ini Intan cerita nih. Ini ada kelompok bersekongkol menggunakan sahabat terdekat Intan. Pura-pura ngirim kopi teman-teman. Kopi kafe itu loh, yang kemasan itu kan yang sudah jadi. Intan gak curiga itu kopi ada racunnya itu. Tetap tak minum. Gak mati teman-teman. Pagi-pagi itu teman Intan nelpon, kok kamu gak mati? Dalam gitu. hati Intan, oh berarti semalam Intan diskusi lagi sama sahabat Intan satunya. Apa semalam dia itu sebenarnya ngeracunin Intan tuh lewat kopi. Ternyata benar teman-teman. Terbukti apa? Yang bersekongkol ingin habis Intan ini mati satu persatu, metong satu persatu Iya, betul, itu ustadz-ustadznya.
Habis ustadz-ustadz itu metong satu persatu. Lalu barulah ini teman sahabat Intan yang ngirimin Intan kopi racun itu datang ke rumah Intan 3 bulan kemudian. Minta maaf teman-teman dan mengaku disuruh. Tapi aku heran Intan, kenapa yang nyuruh aku metong semuanya? Aku takut gitu. Dia minta maaf, tapi Intan udah maafkan dan kalau Intan gak berurusan gitu ya teman-teman. Iya. Yang penting kalau Intan hancurkan ajaran setan Arab ini. Kalau Intan sampai sehancur-hancurnya teman-teman, doktrin iblis ini, itu prinsip Intan. Karena itu doktrin iblis teman-teman. Ya harus hancur. Karena apa? Kalau mereka berkembang, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya teman-teman ajaran setan ini, ajaran iblis ini. Ya, karena mereka ini menganut ajaran iblis, bukan ajaran Allah pencipta semesta alam. Jadi silakan kalau kamu nggak percaya, di TikTok ini aja ada ngancam Intan nih orang Islam nih, Bang HRS. Suatu hari Intan yang ngancam ini kan bahkan menyebarkan videonya Intan yang lagi bicara itu di VT-nya itu ya. Suatu hari Intan scroll, si orang yang nyebarin Intan itu si muslim ini kakinya habis diamputasi teman-teman. Nggak lama keamputasi, sakit-sakitan itu lift, sakit minta sumbangan. Jadi kalau Intan tenang teman-teman, cara menghadapi setan-setan ini, meskipun kita ngomong apa saja, pikiran jangan sampai tergoncang. Pikiran harus tetap tenang teman-teman. Itu cara mengolah pikiran. Pikiran jangan sampai ikut campur di dalam setiap perdebatan atau apapun. Itu cara mengalahkan setan ini ya teman-teman. Pikiran tetap tenang. Makanya perlunya latihan mengolah pikiran. Makanya kan Tuhan itu mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, hati dulu. Jiwamu dan terakhir ini akal budimu. Ya. Oh yang habis nanti itu ajaran iblismu Islam ya. Buktinya sekarang sudah pada murtad itu ratusan, bahkan setahun itu ada 2 juta keluar dari Islam karena sudah tahu ya teman-teman, sudah tahu surganya itu surga lokalisasi. Makanya teman-teman di dalam pengajaran tekankan itu surga lokalisasi ini. Kita mirroring ke ajaran surga kita dengan surga mereka teman-teman. Karena surga ini bicara tentang alam pikiran yang maha tinggi nih teman-teman. Puncak spiritual. Ya, apakah ini surga yang benar atau surga iblis, surga lokalisasi? Karena gini, ini kan dibawa masuk ke alam pikiran ini, surga ini. Teman-teman. Nah, kalau ajaran yang benar itu akan mengatakan surganya kudus. Surganya merdeka dari seluruh nafsu binatang. Ini surga yang benar. Tetapi surga binatang, alam pikiran binatang, ini akan mengatakan di surga itu kawin mengawini sepuas-puasnya. Ini yang harus ditekankan ke mereka. Nanti orang-orang lama-lama berpikir juga. Ya, sekarang begini. Di dunia ini aja tempat yang menyediakan perempuan-perempuan untuk bermain seks itu lokalisasi. Itu kan nafsu binatang. Kenapa? Baku cukinin nafsu binatang karena itu bisa dilakukan oleh hewan teman-teman. Benar gak Bang HRS? Hewan itu kawin mengawini, betul nggak? Berkembang biak dengan cara kawin kan? Dan itu bukan hanya bicara kan, ada datanya Kak Intan. Dan untuk satu lagi, untuk ada netizen, ayat 33 kan? kau jangan ngancem-ngancem perempuan gitu loh. Kau jadi nggak bedanya dengan binatang gitu loh. Kau laki-laki tapi Ya memang ngancem-ngancem binatang. perempuan. Memang binatang. Ayo sini sama gua pecahin pala lu, Meki. Nama aja lu udah nggak jelas lu anjing. Ya aku paling Jadi gak suka begini, Kak Intan teman-teman. kalau apa laki-laki ngancem-ngancem perempuan. Kalau debat nggak ada masalah lah. Kalau ngancem-ngancem gitu paling jijik gitu ngeliatnya. Nah, kalau dekat aja samperin kok, Betul. tubrek pintunya. Makanya Intan tuh preman. Ada untungnya ya jadi bekas ketua geng ya. Ternyata begini loh teman-teman. Kenapa Tuhan milih Intan nih? Intan kan hidup di lingkungan semuanya Islam teman-teman. Semuanya itu. Kenapa milih Intan gitu loh pertanyaannya. Intan padahal begajulan anaknya teman-teman. Gak ada lembah lembut kayak perempuan lain ya. Intan tuh ketua geng dulunya teman-teman. Ketua geng motor. Paling ditakuti di sini. Karena katanya kejam gitu loh Bang RS. Tetapi itulah Tuhan. Iya. Justru milih yang orang paling sakit, betul nggak? Betul, Jiwanya betul. sakit kayak Intan.
Betul. Wah, untung ya Bu ya diselamatkan Tuhan Yesus ya, luar biasa Makanya. kan. Nah, Agar karena agar menjadi Intan contoh ini- Kak Intan, menjadi contoh. enggak, ternyata begini, kenapa Tuhan milih Intan? Supaya yang berikutnya, yang murtadin berikutnya ini nggak takut lagi, bener gak? Iya. Gitu. Dan Karena mentalnya benar udah begitu Intan murtadin berikutnya ini pada berani mengikuti Tuhan Yesus. Ya, teman-teman. Loh, siapa yang sembrono? Memang surgamu lokalisasi kan? Ya kan kayak gitu. Kita udah tampilkan data tapi masih nggak terima ya kan, lucu gitu loh. Jadi iya benar. Jadi begini teman-teman, surganya mereka sudah nggak ada aturan ya. Jadi apa yang diharamkan di dunia itu semua di surga dihalalkan. Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi ustadznya ngomong seperti itu. Apa yang didam-damkan di dunia itu di surga akan didapat semua. Ya. Jadi kalian mau minum apa, itu tinggal aja minuman keras, apa itu semua kalian bisa dapat di surga. Betul, pengakuan Bahkan mereka kalaupun seperti itu. misalnya Anda mau mencoba untuk menggauli hewan juga ya silakan, di surga juga bisa, karena nggak ada aturan lagi di dalam sana. Semua jadi halal kok. Pokoknya gini ya Bang Andi ya. Jadi mengumbar nafsu sepuas-puasnya gitu ya. Iya. Itu kira-kira makhluk apa, Bang Andi? Kalau mengumbar nafsu sepuas itu makhluk apa itu? Itu kan nggak ada kesadaran ilahi, betul nggak Bang Andi? Iya. Binatang. Jadi Kak Intan, iblis itu tahu kelemahan manusia itu, tahu banget dia kelemahan manusia. Manusia itu banyak jatuh gara-gara selangkangan loh, ya, gara-gara selangkangan. Nah iblis tahu ini bahwa disitulah kelemahan manusia salah satunya. Makanya mereka selalu menjanjikan surga selangkangan, ya seperti itu. Kak Intan. Benar nggak teman-teman? Ya. Iya Kak. Gimana? Gini Kak, daripada kan kita difitnah oleh mereka, maksudnya dibilang kamu fitnah ini dan itu, di surga nggak ada 70 bidadari. Saya setelkan sebentar Kak, biar Ya, mereka mendengar. silakan. Yang keras sekalian Kak. Bila perlu dikasih toa. Toa pakai toa. Betul. Yang itu Kak, ada nggak Kak yang video kenikmatan Ada di surga adalah Malu aku katakan. Mau malu lanjut, aku. lanjut. Coba Kak, dicetel itu Kak. Kak Intan, Islam di bawah udah pada langsung kabur kalau denger ginian. Udah nggak ada nongol mereka, langsung turun. Bentar ya, ini nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Banyak. Yes. Maka saya juga bersyukur sebagai perempuan bisa meninggalkan Islam lalu ikut Tuhan Yesus, bersyukur banget saya. Amin. Bahkan Tuhan kita sendiri Kak, kedamaian Tuhan kita sendiri mengatakan jika ada ajaran di surga kawin mengawini, itu tertulis di Matius 22 ayat 29 dan 30. Itu ajaran sesat, tidak mengerti kuasa Allah dan tidak mengerti kitab suci, itu kata Yesus, ya. Betul. Jadi kalian sebelumnya sudah dikatakan ajaran sesat. Ajaran sesat tidak mengerti kuasa Allah, tidak mengerti kitab suci, itu ajaran kalian. Itu kata Tuhan kami. Ya, Karena silakan. itu kan tergiur seperti itu kan suamiku masih sekarang tetap masih Islam. Gitu ya Kak. Ya doain aja lah Kak.
supaya dijamah hatinya. Ya. Bang Andi, Bang RS, Dan Intan mau ke belakang dulu, silakanlah ngobrol dulu. Oke. Intan mau ke belakang, mau mandi lah. Bro Andi, lanjut Bro Andri. Ya, untuk teman-teman Islam, kami berharap kita diskusi di sini bukan seperti contoh yang tadi ya. Teman-teman kita Islam yang datang itu ya hanya membawa otak dan emosi gitu loh. Ya kita berharap di sini Kak Intan sudah memaparkan data-data dan itu data-data benar valid dari kalian gitu loh. Kalau kalian memang tidak merasa ajaran kalian seperti itu, naik jangan seperti yang teman-teman kalian yang tadi. Si Dabrus itu loh. Ya kita belajar pinter lah gitu loh. Jadi kita juga saling mengedukasi. Jadi kita bisa dapat poin yang kita yang kita dapat gitu loh. Untuk apakah itu ajaran yang benar gitu. Nah, kami juga terima kritikan dari kalian. Kami juga tidak alergi kalian menanyakan Alkitaban kami gitu loh. Ini dulu sebentar sekali. Nih, 36. Nih. Kenapa Bro Andi? Iya, lanjut dulu Bang. Lanjut, Ah, saya ada kerjaan sedikit. Lanjut itu. aja, terus. Kalian selalu memframing Tuhan Yesus berkolor. Ya makanya naik kita diskusi baik-baik gitu loh. Kalian bawa data gitu loh. Pertanyaan kalian jangan pertanyaan receh gitu. Jadi ya kami kasihan sama kalian itu, kami sayang gitu loh. Kami tidak ingin kalian juga binasa di dalam api yang menyala-nyala. Kami tidak mau itu gitu loh. Dan kalau kami menarasikan ayat kalian, jangan kalian bilang kami menghujat. Nah, Kak Intan menampilkan data loh, bukan hanya bicara seperti teman-teman kalian gitu. Dan kalau kami salah mengartikan, ya tolong naik kita diskusi baik-baik. Salahnya di mana, pemikirannya seperti apa yang benar gitu loh. Jangan kami sedikit-sedikit menghujat, lapor, Sherlock. Ya itu kan nggak bagus untuk diskusi ini. Kita anak bangsa ini sebenarnya kita mau lah bangsa kita ini maju gitu loh. Tapi ya kita selalu berkutak-kutik masalah agama, masalah keyakinan, nggak beres-beres kapan kita mau maju gitu. Sementara bangsa kita ini kan perlu bergerak maju gitu. Ya tolong teman-teman untuk yang di bawah juga yang mau mendengar, yang mau mendengar, nggak ada masalah gitu loh. Kalau kalian tidak berani naik ke atas untuk mempertanyakan itu, silakan. Di sini banyak teman-teman DM aja, tanya gitu loh. Karena kami diajarkan untuk katakan ya, katakan tidak gitu loh. Jadi kami tidak diajarkan untuk berbohong dalam 3 hal. Kalian pikirkan aja, masa agama mengajarkan kebohongan apapun itu tidak dibenarkan teman-teman. Ya tolonglah berpikir dewasa, analisa, telaah gitu loh. Kami kekristenan tidak alergi untuk dikritik. Naik siapa juga boleh menanyakan dari Alkitab kami. Kami akan jelaskan. Tapi kalau kami jelaskan, kalian jangan bawa pola pikir kalian. Itu susahnya teman-teman. Cara pandang Islam dan Kristen itu jauh berbeda gitu. Kalau kami di Alkitab kami ada perikop. Nah, itu perikop yang menarasi ke bawah. Sementara kalau di Al-Quran nggak ada. Itulah. Ya saya berpikir ya memang itu ciptaan manusia, bukan Allah yang berfirman. Coba kalian renungkan. Kalau Allah berfirman, apakah ada kata-kata seperti itu? Melakukan hal-hal yang sifat keduniawian itu yang kita lakukan di sini sama di surga kalian. Itu tolong dicerna gitu loh. Kalian kan punya pengetahuan. Ya mungkin ada yang S1, S2 di sini. Tapi kalian kalau berbicara keilmuan, ya mungkin kalian pintar. Tapi bersamaan dengan kita bahas keyakinan kalian, menjadi nggak lulus TK sebenarnya gitu loh. Ayat yang di dalam keyakinan kalian bawa lari kemana-mana. Ya kita sangat menyayangkan itu gitu loh. Ya untuk yang mau dengar-dengaran, ya banyak teman-teman di sini ya by DM. Kalau memang nggak berani naik ke atas, ya mungkin kalau teman-teman banyak sih contoh teman-teman dari Islam mau mendengar
pasti dihujat saudara kalian juga. Itu udah banyak contohnya gitu loh. Untuk teman-teman yang lain kalau mau bernarasi silakan Bro Andri. Iya, kita sebenarnya terlihat dari ajarannya kok. Allah yang benar, Allah yang tidak benar itu ketahuan gitu loh. Masa ya kalau Allah yang benar mengajarkan untuk kebencian, kekerasan, pembunuhan itu kan ya harus dipertanyakan gitu. Setuju. Itu kan ada ayatnya ya. Iya, setuju. Makanya itu Sedangkan ketika Yesus ditangkap, muridnya serang satu askar kan putus telinga, Yesus sembuhkan. Iya betul ya. Bukan Tuhan Yesus suruh membalas. Iya Malah dia bilang kalau dia mau panggil malaikat pun dia boleh. betul. Tapi dia tidak memilih buat begitu. Itu contoh yang paling indah. lah ya, makanya kan nggak heran toh kalau kita dikasih kebenaran malah dia itu langsung teriak-teriak, menggeruduk-geruduk. Nah itu memang seperti itu. Karena mereka itu menumpahkan darah manusia, bagi mereka itu senang banget gitu. Karena pikir mereka itu menyenangkan Allahnya gitu loh. Ya. Karena itu sajian yang bagus buat iblis seperti itu kan, darah itu mereka persembahkan buat Allah mereka. Nah itu saya lihat ya, waduh walaupun ini bukan apa-apa saya, tapi kalau saya melihat itu sangat mengerikan dan sangat kasihan. Masa beda pendapat ya harus dihabiskan nyawanya sampai 3 orang, coba bayangkan. Mereka teriak takbir, Allahu Akbar, halal anunya ditumpahkan. Nah itu digebuki sampai gitu, sampai diinjek-injek kayak gitu, sudah nggak ada nyawanya, dirojotin bajunya, di punggungnya itu diinjak-injak. Waduh ngerinya itu loh, coba bayangkan. Itu dia memanggil Allahnya Allahu Akbar, nyawa orang lain malah yang. Tapi kalau Tuhan Yesus kita dipanggil namanya, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan. Nah itu bedanya. Dan di Alkitab juga mereka membunuh dengan menyebut nama Tuhannya. Itu kan ada di Alkitab. Itulah artinya Kristen ini Mbak, enaknya gitu ya. Tuhan itu tidak menyindir agama lain, tidak menyebut nama. Seperti nabi palsu matinya diracun. Dan itu Tuhan kita tidak menarasi nama si A si B. Dan itu akan digenapi. Betul nggak Mbak? Betul. Iya. Betul. Dan mereka Betul. merasa paling benar berdoa di pinggir-pinggir jalan. Itu udah dinarasikan. Tuhan kami tidak menyebut si agama ini, agama itu enggak. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan. Mereka seakan-akan orang yang beribadah baik, sholat di pinggir jalan. Itu ada. Ya, sekarang terjadi. Betul. Bahkan juga Tuhan Jadi Yesus kan itulah itulah bukti kitab kita benar. Betul. Tidak memprovokasi. Betul. Kalau mereka kan si A agama ini begini, Tuhannya bernarasi seperti itu. Kalau kita nggak ada kebencian, maka ajaran Tuhan kami itu paling indah, paling tidak mengajarkan kebencian, tidak menyebut nama, walaupun ya menyebutkan mati diracun nabi-nabi palsu, tidak menyebutkan nama A, tidak menyebutkan agama apa. Gitu. Betul. Datang dari gurun pasir itu. Iya, malah menyatakan dia tidak boleh membaca. Buta huruf ya. Betul. Aku tidak boleh membaca kan dalam Alkitab itu. Dan Tuhan Yesus juga kan bilang kepada murid-muridnya kan, apabila kamu berpuasa, janganlah seperti orang munafik, basuhlah mukamu dan basuhlah ini. Jangan sampai dilihat kepada orang bahwa kamu sedang berpuasa. Anda coba mereka. Iya. Mbak, Tuhan Yesus bilang nggak agama ini si A si B kan enggak kan? Ya, hanya enggak. Memberitahukan inilah tanda-tanda kesesatan gitu loh. Betul. Jadi kalau kalian merasa, ya itu dia. Betul. Masa mereka sunat nyantol ke Kristen? Kan lucu. Di kita nggak ada seperti itu. Persembahan, korban. Kalian nggak tahu arti korban, nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Esensinya bukan itu. Bukan sate menyate, bukan pesta makan daging. Bukan. Itu sangat sakral. Kalau di Kristenan tuh namanya pengorbanan sangat sakral.
Gitu loh, Ya, teman-teman. kita kan manusia, masa ya bermain dengan darah binatang ya mana mungkin ta? Iya. Nggak masuk akal gitu. Dan lagi-lagi saya juga ketipu juga ya. Dan lagi-lagi Iya, itu ke atas. Mbak, lanjut, Mbak. dan lagi-lagi juga saya ikut kena kebohongan, kena ketipuan juga kan. Masa mencium benda mati di sana kan, di Arab bisa menebus dosa. Loh saya ke sana 2 kali loh Bang. Oh gitu ya. Ya itu kan ada di apa di ajaran mereka. Tapi mereka menafikan itu gitu loh. Saya ikut-ikutan begitu saya tahu sini oh ternyata saya ketipu juga ya, mending uangku aku kasihkan anak yatim piatu gitu. Betul. Puji Tuhan lah Mbak ya, udah mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup gitu loh Mbak. Ya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Ya, Iya. kemarin kan pamanku kan gaji sama istrinya kan saya giniin. Paman karena kamu belum tahu kan, karena kamu masih ada di kegelapan, Iya. maka kamu uang bawa ke sana itu berapa ratus sendi 2 orang. Mending kasihkan keponakanku yang anak yatim piatu itu, lebih bagus seperti itu. Ya. Tak saya gituin. Kamu lihat anakmu apa saudaramu yatim piatu lo, ibaratnya lo cari kerjaan susah, tapi kamu menutup mata, aku bilang gitu. Nggak ada gunanya seperti itu. Iya. 2 orang coba bayangkan. Kalau sekarang tepat itu 100 juta lebih 1 orang loh, dipercepat itu. Ya karena mereka bangga Mbak kalau dibilang haji, dibilang hajah, itu satu kehormatan buat mereka. Serasa mereka di pinggir surga, ternyata di pinggir neraka. Iya, Ya, sekarang Siang. narasi mereka kan ada di Al-Quran. Mencium hajar aswad asmanda itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Tolong dipikirkan teman-teman Islam gitu loh. Benda mati bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Buset. betul. Terus Iya, kayak katanya yang saya heranin, dorong tidak menduakan Allah kan, tetapi masih mengharapkan batu untuk menghapuskan dosa. Iya. Syirik tuh kan, syirik. Jadi kan itu kan ayatnya yang bertentangan mau di mana yang dipakai gitu kan gitu. Iya, itulah. semuanya nggak masuk akal kalau saya pikir-pikir itu. Kenapa Iya, ya? Masa betul. keliling-keliling kayak gitu, nyium, bisa menghapus dosa. Terus setelah itu kalau sudah selesai lempar-lempar batu, katanya melempari setan. Mana setan bisa dilempar? Kan itu kan lucu gitu loh. Kan setan Islam juga, masa saudara aku hanya ditimpukin, kan lucu. Iya, puji Tuhan loh kakak punya pikiran sudah terbuka. Iya itulah. Pasti dulunya Roh tidak Kudus. begitu kan? Oh, iya. Wah nggak ngerti. Pokoknya saya ikut-ikutan aja. Katanya iya ya iya aja gitu. Iya. Tapi saya di sana waktu itu ada rasa janggal gitu loh. Aneh gitu aja waktu saya haji di sana, waktu umroh. Kalau umroh kan cuma itu aja, nggak lempar-lempar batu kan, nggak lempar-lempar setan kan enggak. Kalau umroh kan cuma keliling Ka'bah sama Iya, tawaf di ya. itu tawaf itu cuma itu doang gitu. Tapi kalau Ya. haji kan lengkap. Haji di padang pasir, kalau orang Indo kan terkenalnya padang pasir, itu kan Arafah gitu kan. Iya kak, Nah, mbaknya nggak menolak kewarasan kan gitu loh. Kalau mereka kan menerima menerima kewarasan, tidak menolak kewarasan, itu dia. Sebenarnya Iya, gini saya loh Mbak, pikir itu. membuka hati sedikit aja gitu loh, sedikit dengan berpikir sedikit, ya aku rasa mereka bisa jangan masuk Kristen dulu lah, berpikir dulu lah. Iya, Ya, mereka- terus kalau sudah selesai semuanya kan, udah selesai, udah lempar batu itu kan sudah selesai. Udah selesai semua. Rambut kemaluan yang dibawa itu suruh nyukur semua, tapi saya pikir ini waras apa enggak sih? Aku pikir itu gitu loh. Aku sama temanku yang orang Sulawesi itu enggak dicukur. Tapi Mbak, sorry aku mau nanya ya Mbak, memang itu benar kalau mau ke sana itu mesti di bleaching gitu enggak ya? Mesti gundul Di- enggak? Kalau itu saya enggak. Kalau enggak, sudah maksudnya- selesai itu dari sana itu iya. Tapi ya Oh, enggak tahu gitu. kalau lainnya. Itu satu kewajiban ya berarti ya? Kan lama sih tahun 2008. Nggak tahu sekarang aturan ini aku nggak ngerti aku. Atau dulu nggak ada. Kalau sudah selesai semuanya kan, maksudnya udah lempar-lempar setan itu tadi sudah selesai. Nah itu harus diukur lah itunya gitu. Iya. Tapi Ada saya itu Mbak. pikir Aku pernah dengar Mbak nyimpen nggak yang Tuhannya juga suruh memperhatikan JMB itu kan ada kan rekamannya ustadz mereka berbicara narasi seperti itu.
Cimbit-cimbit itu apa? Jembut maksudnya. Suruh nyimpan. Enggak, suruh bersihin gitu loh. Ya kan Ya, itu, aneh gitu. Ya Iya, itu yang saya omongkan itu tadi. iya. masa Allahnya Suruh apa si itu suruh dipikirin? berusin gitu. Iya, manfaatnya kalau- buat apa gitu kan? Ya, kalau Sampai ke situ. rambut yang di atas, rambut yang di atas itu rambut kepala ini disuruh motong sedikit katanya untuk syarat apalah, apalagi nggak tahu lah pokoknya. Nah, dipotong. Memang itu saya dipotong sedikit di sana ya, waktu keluar dari Ka'bah itu dipotong sedikit. Yang kemaluannya ini disuruh berundulin itu kalau sudah di tempat singgah itu. Oh gitu. Tapi aku sama temanku orang Sulawesi enggak, ini apa-apaan gitu. Jadi ya enggak gitu. Tapi kalau Itu yang kita saya alami nyukur sendiri sendiri, nggak saya apa-apa ya Mbak ya. Kalau takutnya kan panitia di sana yang nyukurin kan repot. Suruh nyukur sendiri itu. Aduh, aku mau sih kalau mau jadi panitia nyukurin yang begitu-gitu aku mau sih, tapi pakai masker lah. Aduh. Terus Mbak, cerita laki-laki ya kan nggak ada ini kejadian-kejadian juga. di sana. Katanya kalau kesentuh bukan mahramnya, artinya bukan istrinya atau suami istri kan katanya Iya, haram. iya, betul. Tapi buktinya di sana itu loh empet-empetan. Aduh, barang-barangnya itu sampai nyenggol-nyenggol ke bokong-bokong ke pantat itu. Saya alami itu. Saya pikir loh katanya haram tapi kok kayak gini ya. Iya. Itu dalam benak hati saya itu. Kayaknya janggal banget gitu. Itu. Yang didapat Mbak waktu pulang sana, apakah lebih dekat ke Tuhan atau gimana ya? Nggak bisa. Sama aja. Sama Kalau aja menurut ya? saya sama aja. Sama aja. Saya doa saya mah terbalik. Saya mendoakan keluar mamaku, bapakku, kan saudara-saudaraku supaya bisa datang ke situ gitu kan. Oh, Nggak dikabulkan. Puji Tuhan malah semuanya mah dipilih Tuhan Yesus semuanya. Mamaku, amin, bapakku. amin, amin. Itulah kebaikan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Iya. Ya, amin, amin. Sebab ada tertulis dalam kitab, Yesus memanggil atau mencari miliknya. Jadi maksudnya Mbak nih milik Tuhan Yesus dengan Amin. keluarganya. Puji Tuhan. Terus kadang itu saya tanya sama pamanku kan kebetulan kan guru ngaji ya kan, guru ngaji. Saya tanya gini, paman, masa kita ya paman kentut kan ya yang kentut yang keluar kan bawahnya kan, tapi Iya. kenapa yang dicuci muka, tangan, kaki? Aku bilang gitu, nggak bisa jawab ya. Harusnya apa Mbak yang dicuci? Ya harusnya kan itu yang keluarnya itu kan. Iya, kan, betul. mengeluarkan angin Harusnya ya. itu. Iya. Secara Tapi itu enggak berpikir benar, benar gitu. Malah saya Waras dibilang boleh kamu itu pikir. Iya. dia bilang malah kamu itu keponakan kurang ajar katanya. Malah disalahin ya. Lain. Sebab dasar mereka itu menakut-nakutkan saja agar iman itu diteruskan, tapi tanpa ngerti. Kasihan sih. Ya kan ada dinarasikan mereka kan menaruh ketakutan. Itu masa Tuhan seperti itu kan? Untuk memeluk agama mereka, diberikan ketakutan di hati umat Itu yang perbuatan mau- setan. Betul, itu perbuatan setan kalau kita mau berpikir waras gitu loh. Sedangkan Tuhan Yesus menyatakan kasih. Iya. Dia terus menyangkal, tetapi dia datang kembali, dia balik tanya sama ada Petrus mengasihi dia. Itulah contohnya. Padahal dia tahu, kan itu Petrus sudah menyangkal, baru dia tanya begitu. Tidak pula dia pergi hukum-hukum Petrus lagi. Emang aku kadang itu heran sendiri itu kadang saudara kita itu kan yang Islam itu kenapa ya nggak punya kesabaran gitu, kalau di ini langsung meluap marahnya itu diduluin gitu loh, diduluin. Lah, Ada tuh Mbak, bilang kan sorry, dia orang sudah Sis di, Il. iya. Mbak kan dari Oke, sana. oke. Itu kan harusnya kan tahu kenapa gitu loh. Kalau kita kan nggak tahu Mbak. Apa yang Betul. Mbak rasakan dulu gini loh Mbak. Di saat oten-oten ini berbicara kebenaran, kalian langsung marah. Kan bahkan pernah dari sana ya toh. Ya maksudnya tolong diceritakan apa sih sebenarnya biar teman-teman Islam di sini juga bisa mungkin bisa mengikuti jejak Mbak gitu loh. Apa yang dirasakan Iya, tuh. pada saat itu? Apa yang dirasakan nggak ada, cuma aku malah heran ada rasa gimana gitu loh.
keanehan gitu loh. Maksudnya ikut-ikutan doang, tapi saya dalam benak hati saya ya masa sih kayak gini bisa menebus dosaku. Itu saja, cuma aku nggak berani keluar gitu loh, nggak berani gitu.